Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman podcast HI. Balik lagi bareng saya Ferry Muhammad Anas atau biasa disapa Bang Ferry. Di tempat kita ngobrol santai, penuh inspirasi dan pastinya seru banget. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super keren. Seorang alumni SMP Islam Harapan Ibu yang sekarang bersekolah di SMA Taruna Nusantara dan juga menjadi ketua OSIS atau ketua umum. Ya. Perempuan pertama dalam sejarah sekolah tersebut, luar biasa dan sangat membanggakan sekali. Langsung saja kita sapa kakak kita. Halo Kak, apa kabar? Izin Pak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak, boleh dong cerita perkenalan singkat dulu nih. Nama, angkatan, dan sekarang kelas berapa? Baik. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Naila Kalisya Akbar, saya familiar dipanggil Naila. Di SMA Taruna Nusantara ini saya angkatan ke-35, sekarang saya duduk di kelas 11 A8 atau IPA 8. Oh, IPA 8. Ya. Kalau di SMP Islam Harapan Ibu tuh angkatan berapa Kak? Kalau SMP Islam dulu berarti 35 juga. 35 juga. Ya, 35 oh juga. iya. Nah, sedikit informasi. Nah, Kak Nala ini adalah kakaknya dari Sofi, ketua OSIS kita periode yang tahun lalu gitu. Luar biasa sekali ya. Pasti bangga kedua orang tuanya ini. Nah, Kak, waktu masih SMP Islam Harapan Ibu itu, kakak itu anaknya seperti apa sih? Rajin, aktif, mageran, atau malah santai? Kalau dulu saya karena sering diarahin sama papa, mama juga ya, banyak konsultasi. Walaupun saya aktif sebagai siswa, jadi saya itu sering berperan dalam peran saya sebagai wakil ketua OSIS atau juga sering membantu para pamong maupun teman-teman saya yang lain. Itu saya juga merupakan murid yang bisa dibilang cukup ceria atau dekat sama teman-teman saya sendiri, baik putra maupun putri. Gitu. Di luar sebagai siswa pun saya juga melaksanakan tanggung jawab sebagai kakak dari Sofi ataupun sebagai putri dari orang tua saya. Jadi bisa dibilang saya itu orang yang ramah. Saya tidak terlalu pendiam ya, mungkin bukan terlalu yang menutup diri, saya cukup terbuka juga. Kak, ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama sekolah di sini tuh? Sampai sekarang yang masih kakak ingat? Satu hal yang nggak pernah saya sesali atau saya bangga karena saya masuk ke sini, itu adalah karena ini sekolah Islam, saya jadi banyak hafal doa-doa. Terutama karena saat saya masuk SMA asrama, jadi dilepas oleh kedua orang tua, itu berarti semua tanggung jawab di diri saya, termasuk tanggung jawab saya kepada Tuhan, alias rajin atau tidaknya saya ibadah itu letaknya di diri saya. Saya pernah mengatakan ke teman-teman saya kalau saya bersyukur banget karena saya lulusan sekolah Islam, jadi saya hafal banyak doa, kemudian juga banyaknya sholat sunnah yang bisa saya laksanakan sendiri di SMA. Masya Allah. Nah, pelajaran atau kegiatan apa di SMP yang menurut kakak tuh paling berpengaruh sampai kakak jadi seperti ini? Kalau menurut saya, hafalan doa harian. Oh, hafalan doa harian. Ya, itu benar-benar bermanfaat banget. Masih saya terapin juga di SMA, tapi mungkin bukan yang serentak bersama, bukan berjamaah, tapi lebih ke saya secara individu melaksanakan hal tersebut ya setiap hari. Gitu. Nah, sekarang kita bahas agak lebih dalam nih. Sejak kapan kakak kepikiran buat masuk ke SMA Taruna Nusantara? Oke. Jadi dulu pada tahun 2023 lalu, Papa pernah ada kegiatan atau kumpul reuni di SMA Taruna Nusantara. Itu pertama kali saya mengunjungi kampusnya. Nah dari situ karena saya lihat langsung dan Papa juga sempat cerita-cerita dulu pengalaman beliau di sana gimana saat masa SMA. Akhirnya saya juga mempertimbangkan untuk mulai masuk di SMA itu. Nah proses masuk ke sana kan terkenal ketat ya Kak. Menurut kakak bagian tersulit apa sih? Bagian tersulitnya? Bagian tersulitnya itu sebenarnya konsisten. Jadi konsisten terhadap niat kita dari awal sampai akhir itu benar-benar harus kuat karena rangkaian seleksinya banyak. Mulai dari administrasi, dari seleksi akademik, kemudian ada 3 hari berturut-turut kita itu melaksanakan seleksi kesamaptaan, seleksi psikologi, dan akademik lagi. Itu berat dan tidak mudah. Jadi benar-benar yang sebenarnya harus disiapkan dari diri sendiri itu adalah niatnya. Niatnya, ya. Nah,
waktu dinyatakan lolos gimana nih perasaannya? Wah, itu nggak kebayang. Alhamdulillah banget bisa satu kampus sama papa saya, berarti beda beberapa tahun kan Iya. ya Pak ya. Itu merupakan suatu kebanggaan. Namun juga ada perasaan lain di mana tentunya rasa takut atau rasa gugup karena masuk ke sekolah asrama itu tentunya bukan hal yang mudah. Jadi kita benar-benar dilepas untuk belajar menjadi individu sendiri. Gitu. Berarti sama papa itu satu alma mater ya? Iya, itu merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh iya. Tipsnya dong Kak buat masuk ke SMA Taruna Nusantara ini buat adik-adiknya nih, apa tipsnya? Dari saya sendiri yang pertama kembali lagi tadi niatnya karena masuk di SMA itu mungkin karena itu SMA asrama ya dan kegiatannya itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diatur itu kalau dari kitanya niatnya nggak kuat dan nggak baik pula itu nggak akan betah. Jadi benar-benar ditetapkan niat dari diri sendiri mau apa. Di sana itu banyak orang-orang yang bercita-cita juga. Jadi kalau misalkan kita tidak punya tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun negara dan Tuhan itu nggak akan betah. Kemudian yang kedua harus mampu mempercayai diri sendiri karena selain kita bergantung pada Tuhan gitu kita benar-benar harus percaya kepada diri sendiri. Kepada siapa lagi kita akan menguatkan gitu. Betul. Baik itu tipsnya ya dari kakak yang masya Allah luar biasa. Nah kita akan bahas tentang ketua OSIS. Di situ ketua OSIS atau ketua umum ya Pak ininya? Struktur organisasi. Jadi kalau di strukturnya itu ya Pak ya. Jadi kita kan ada banyak bidang, maksudnya seksi dan komisi itu. Jadi seksi-seksi ini pun dibagi kepada ketuanya tertentu gitu. Jadi yang paling atas itu ketua umum, terus kita bagi lagi ada ketua 1, 2, dan 3. Nah setiap ketua ini membawahi ranah tertentu. Misalkan ada seksi A sampai B itu di ketua 1. Kemudian C sama D di ketua 2 dan seterusnya. Berarti Kak Naila ini adalah ketua umumnya? Iya ketua umum. Wah, berarti. Nah sekarang Kak, kan sekarang jadi ketua umum nih. Perempuan pertama itu luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Jujur waktu awal mau nyalonin diri itu pede atau ragu? Sebenarnya kalau mulai kepikiran nyalonnya itu mungkin dari kelas 10 pertengahan mungkin ya. Jadi awal-awal semester 2. Karena dulu saya itu bukan bagian dari pengurus inti. Jadi hanya pengurus harian biasa, komisi 3. Itu saya mulai ada keberanian atau keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ketua 3. Karena tadinya perempuan itu hanya bisa mendapatkan jabatan ketua 3. Terus mendekati masa reorganisasi atau kelas 10 akhir sampai kelas 11 awal, itu saya pun akhirnya tetap menguatkan diri maupun teman-teman saya yang nguatin gitu. Karena saya tipe yang terbuka cerita ke teman-teman, saya juga minta pendapat dari mereka itu. Akhirnya saya juga memberanikan diri untuk terus nyalon. Terus reaksi teman-teman sama kakak kelas gimana tuh Kak saat kakak terpilih? Jadi karena mungkin ada perubahan ya, baik perubahannya ada ketua umumnya putri atau bahkan di jabatan lain pun sekarang sudah bisa putra. Jadi benar-benar udah gak ada lagi namanya stigma atau stereotip gender terhadap jabatan tertentu. Nah dengan perubahan ini tentunya nggak semuanya mau atau mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi pastinya ada yang setuju, ada yang suka, ketua umumnya putri, kita coba revolusi sesuatu yang baru dengan harapan ada perubahan yang positif, ada juga yang nggak setuju. Baik mereka nggak setuju karena ketua umumnya putri, atau mereka memang nggak setuju personal dengan saya gitu. Dan menurut saya itu nggak masalah, karena benar-benar kita itu sebagai individu nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikir. Betul. Yang bisa saya lakukan hanya memberikan yang terbaik, baik untuk teman-teman angkatan saya maupun kontribusi saya dalam OSIS MPK itu sendiri. Sebagai seorang perempuan pertama sebagai ketua umum ya, tantangan paling beratnya apa? Wah, tantangan paling berat sebenarnya adalah ya itu tadi, kembali lagi terhadap teman-teman angkatan. Sebenarnya kalau menjadi ketua umum ini yang harus kita fasilitasi, karena sifatnya OSIS MPK itu harus mampu menjadi wadah ataupun fasilitator untuk para siswa itu adalah untuk 3 angkatan gitu. Jadi untuk kelas 10, 11 maupun 12. Tapi terkadang gitu, kami yang pengurus OSIS MPK saja kan berasal dari kelas 11 itu bahkan kesulitan untuk menghadapi atau memfasilitasi teman-teman sendiri. Nah, kami harus mampu meningkatkan kemampuan kami, koordinasi kami dan juga kerjasama kami untuk terus mampu mewadahi
baik adik kelas atau abang dan kakak siswa serta rekan siswa. Oh, panggilnya abang dan kakak ya. Ya. Nah, selama menjadi ketua umum ya, momen yang paling membanggakan apa? Momen yang paling membanggakan. Karena saya baru dilantik bulan Oktober kemarin, sebenarnya ada satu hal yang gak berhenti-berhentinya saya banggakan ke para pamong, itu adalah saya benar-benar optimis sama teman-teman saya. Maksudnya adalah saya punya keyakinan lebih atau optimisme terhadap rekan siswa saya yang seangkatan ini, yang sama-sama sedang mengurus atau menjabat, diberikan amanah sebagai pengurus OSIS MPK gitu. Itu saya antusias dan percaya kalau mereka ini dapat membawa perubahan yang lebih baik, yang lebih positif, bahkan mungkin revolusioner. Profesional. Nah, kita masuk ke pesan nggak? Ya. Menurut kakak nih, apa arti kepemimpinan yang sebenarnya? Oke. Sebenarnya kalau definisi apa ya? Seorang pemimpin itu berarti adalah seseorang yang mampu memengaruhi timnya, menggerakkan anggota-anggota timnya menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi berkali-kali saya diberikan wejangan mungkin atau amanah oleh para pamong atau sebutannya pamong kan di sana. Oh, pamong. Nah, para guru di sana itu adalah kepemimpinan yang baik itu adalah saat saya berhasil mengkaderisasi kepemimpinan tersebut terhadap adik kelas saya. Jadi seperti yang tadi saya katakan gitu, kalau saya itu benar-benar optimis terhadap rekan siswa atau teman sejawat saya, kalau kita mampu membawa perubahan yang besar dan lebih baik, itu termasuk kami mampu mendekatkan diri kami kepada adik siswa gitu. Kemudian karena kami dekat ini, adik siswa itu tidak memiliki ketakutan tertentu terhadap abang dan kakaknya atau teman saya dan saya gitu. Jika kami mampu mendekatkan diri, maka kami mampu menurunkan ilmu-ilmu yang kami punya kepada mereka, maupun nantinya tanggung jawab sebagai OSIS MPK ini kepada mereka. Dan harapannya adalah mereka mampu membuat perubahan yang lebih baik lagi. Jadi menurut saya, arti kepemimpinan itu adalah saat kami mampu membentuk pemimpin generasi masa depan yang lebih baik lagi. Wah, Masya Allah. Kak, pesan dong untuk adik-adiknya yang di SMP Islam Harapan Ibu nih. Mungkin masih minder atau takut bermimpi besar nih. Pesannya Kak, boleh Kak? Oke. Menurut saya, kepercayaan terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan teman-teman, dan 4 tadi sudah saya sebutkan secara berurutan, itu akan menjadi kunci penting saat menghadapi hal-hal yang ada di kehidupan. Dikuatkan lagi ya tekadnya dan juga niatnya, karena tanpa kedua hal itu, kalau kita nggak ingat tujuan awal kita apa, maka kita nggak akan bisa mencapai cita-cita. Oh, Masya Allah, keren Kak. Masya Allah, keren sekali. Makasih banyak Kak udah sharing bareng kita buat teman-teman podcast Hai AI. Semoga cerita ini bikin kita makin berani untuk bermimpi besar dan lebih percaya diri. Jangan lupa follow dan share podcast Hai AI dan juga Instagram @SMP Harapan Ibu. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Saya Ferry Anas pamit dulu dan ingat, belajar, berkarya, dan bangga menjadi sekolah SMP Islam Harapan Ibu. Masih ingat ya moto kita? Ya, belajar, berkarya, dan... Wah, enggak, sip, keren, mantap. Sip, keren, mantap, ya pasti. SMP Islam Harapan Ibu, sip, keren, mantap. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.